Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya apabila hidup kita boleh ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan, kemurahan kasih Tuhan atas kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita menundukkan kepala, bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian baginya, kita katakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Tuhan melebihi dari segalanya. Pengorbanan-Mu yang termulia, itulah yang menyelamatkan setiap kami. Pengorbanan
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu. Dan dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan perkenankan izinkan kami untuk bisa beribadah kepadamu. Kami percaya bahwa dengan kuasa kebangkitan-Mu, Engkau menguatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang teguh, tangguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Olehnya itu pada saat ini ya Tuhan, kami juga sebelum jauh melangkah dalam memuji, menyembah, memuliakan nama hari ini, bahkan belajar firman-Mu. Kami mohon ampuni kami dari semua dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dosa yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami. Orang-orang yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami dan kami telah menyakiti mereka melalui tutur kata, perbuatan, tindakan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami percaya kami manusia ciptaan yang terbatas. Oleh itu kami mohon pertolongan yang datang daripada-Mu untuk semua kebejatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang telah mati dan bangkit itu sanggup untuk memberikan pengampunan kepada kami, menebus dosa-dosa kami, dan juga menguduskan kami yang percaya kepadamu. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, itu pengakuan yang jujur, yang tulus, yang lahir dari hati kami masing-masing. Karena kami percaya darah Tuhan Yesus Kristus telah tercurah di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menguduskan, menyucikan setiap dosa kesalahan yang kami akui di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita terus bersorak-sorai bagi namanya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus. Anjurkan panji raja dan
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 35, ayat 1 sampai dengan 3, dan ayat 26 sampai dengan 28. Dari Daud. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku, berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku, cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan abdinya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Pastor Bobby Putrawan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Yang berliku dihiburnya hatiku. Di jalanku yang berliku dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tertetap, dari cerdas di depanku datang air yang sedap. 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 Puji nama Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Hagai pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit.
Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, biarlah pada saat ini kita merenungkan bersama-sama apa yang menjadi firman Tuhan yang kita akan bagikan bersama, yang kita akan dengar bersama, dan kita juga akan belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas segala yang Tuhan telah berikan bagi kami. Setiap kami bernafas, setiap kami mendengar, biarlah itu menjadi setiap apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, dan kami juga ingin melakukannya. Pada saat ini kami mau belajar apa yang tertulis di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menaburkan isi hati Tuhan kepada setiap kami pada saat ini. Inilah doa permohonan kami, dan Roh Kudus yang melingkupi, menaungi, menuntun setiap kami. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar apa yang tertulis di dalam firman Tuhan di Hagai pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8. Hagai pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8. Kitab ini jarang untuk disampaikan, dikhotbahkan, diperdengarkan di dalam umat Tuhan. Tetapi apa yang ditulis di dalam firman ini menjadi satu pesan yang penting, yang tetap relevan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, konon di Jepang itu ada suatu cara yang unik untuk nelayan dalam menangkap ikan. Dalam cerita rakyat ini, dan itu juga dilakukan pada saat itu, di mana ketika para nelayan melaut untuk mencari ikan, maka di perahunya itu mereka memasang lentera yang ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri dari kapal mereka. Mereka meletakkan di atas kanan kiri dengan lampu yang diusahakan untuk seterang mungkin. Dan tidak hanya itu, para nelayan juga membawa bebek-bebek di dalam membantu mereka menangkap ikan. Kok ada bebek ya? Ya, Bapak Ibu, para nelayan ini menggunakan bebek dalam menangkap ikan. Bagaimana caranya? Jadi ketika mereka membawa bebek di tengah laut, kemudian bebek itu diikat, maksudnya di dalam badannya diikat dan dihubungkan dengan perahu tersebut. Harapannya tentu bebek itu juga tidak melarikan diri, tidak pergi sendiri, dan tetap terjangkau. Maka para nelayan ini meletakkan bebek ini di lautan. Dan bebek ini terus mengikuti perahu tersebut.
dan dengan lentera yang ada di kanan kiri, maka akan menyinarkan lampu yang masuk di dalam lautan, dan harapannya lampu-lampu ini menjadi daya tarik bagi ikan-ikan yang ada di dalamnya, yang ada di bawah laut tersebut. Maka ketika ikan-ikan ini melihat bahwa ada lampu-lampu yang dianggap menarik, maka ikan-ikan ini akan naik ke atas. Ketika ikan-ikan ini naik ke atas, maka bebek-bebek yang ada di sekeliling perahu tersebut akan menangkap ikan-ikan tersebut. Ketika ikan itu ditangkap oleh bebeknya, tentu melalui dengan mulutnya, setelah ditangkap maka nelayan akan mengambil bebek tersebut dengan menarik tali yang telah diikatkan di tubuhnya. Kemudian dari bebek yang diangkat ke perahu, ke dalam perahu, dan diambillah ikan itu sebelum ikannya dimakan oleh bebek. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini yang dilakukan terus oleh para nelayan terhadap dalam menangkap ikan. Sedangkan bebek-bebek tadi dipakai sebagai alat untuk menangkap ikan, ditarik untuk si nelayannya. Apa relevansi cerita yang ada di Jepang ini dalam kehidupan kekristenan yang sesuai dalam teks Hagai pasal 1 ayat 6-8? Ini hendak mengajarkan Bapak Ibu, seperti yang tertulis di pasal 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Banyak yang diusahakan, tetapi yang diterima, yang diambil hanya sedikit. Kita mengetahui Bapak Ibu, bagaimana umat Israel pada zaman Nabi Hagai, mereka bekerja keras, semaunya dalam kehidupan mereka sendiri, dalam mencapai tujuan, dalam mencapai keinginan, di dalam hidupnya, atau bagi keluarganya. Mereka mengusahakan sendiri. Mereka untuk menyenangkan apa yang ada di dalam keinginannya. Maka dengan demikian Bapak Ibu, teks ini mengajarkan bahwa apa yang kamu tabur, kamu akan membawa hasilnya sedikit. Di ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan, bawalah segala perlengkapan, perabot, sumber-sumber untuk membangun rumah Tuhan. Yang dimana di sini diawali kata perhatikanlah keadaanmu. Maka dengan demikian, firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, umat-umat Kristen, perhatikanlah keadaanmu, perhatikanlah kita, apa yang kita punya. Jangan melihat hanya untuk kepentingan dirimu. Ayat 8 dikatakan, utamakanlah apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, utamakanlah. Dengan kata lain Bapak Ibu, di ayat 8, ketika rumah Tuhan itu berdiri, ketika rumah Tuhan itu terbangun, dan disitulah ada pertemuan antara Tuhan dan umat. Maka dengan demikian, pertemuan itu akan memberikan suatu hubungan yang baik, suatu hubungan yang harmonis antara Tuhan dan umat. Ini yang menjadi perhatian bagi kita sebagai umat Kristen. Perhatikanlah keadaanmu yang dimana utamakanlah Tuhan. Bangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan.
firman Tuhan, kehendak Tuhan, utamakanlah, perhatikanlah itu. Jangan memperhatikan keadaan dari keinginan kita yang menjadi hal utama. Maka dengan demikian Bapak Ibu, jika kita mengutamakan Tuhan, ini yang tidak akan terjadi dalam kehidupan kita seperti yang tertulis di ayat 6. Kamu menabur banyak, tapi akan mendapatkan hasil yang sedikit. Kita memahami Bapak Ibu, saudara sekalian, setiap orang, setiap manusia berusaha untuk bekerja sekeras-kerasnya. Mereka bekerja keras pagi, siang, malam. Mereka tidak pernah lelah untuk mencari uang. Mereka tidak pernah lelah untuk terus mengejar apa yang menjadi keinginan dalam memuaskan apa yang dia tuju. Semua ingin mengarah ke arah sana, Bapak Ibu. Bahkan orang-orang akan terus sampai bekerja malam hari, bekerja lembur untuk mendapatkan tambahan uang. Mereka sedang memikirkan cara, banyak hal, supaya terus bertambah kaya, bertambah kaya, bertambah kaya. Supaya dirinya berhasil, supaya dirinya bisa dipandang orang lain, supaya dirinya bisa memakai barang-barang yang mewah, dihormati. Tapi ingat Bapak Ibu, banyak orang ketika mengejar hal ini, mereka mengalami sakit. Mereka menderita. Hubungan di dalam keluarganya berantakan. Karena dia sibuk bekerja. Dia sibuk mementingkan dirinya berteman dengan teman. Dia sibuk mementingkan hobinya. Maka dengan demikian, hubungan dengan keluarga akan menjadi rusak, akan berantakan. Maka jika kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, melihat keadaan kita, dan kita bawa kepada Tuhan, dan ada suatu pertemuan yang harmonis, ada suatu diskusi yang menarik antara Tuhan dengan umat, dengan kita, maka di situ Tuhan akan memberikan jalan. Tuhan akan menunjukkan kehendaknya bagi kebahagiaan umat. Di manakah posisi kita dalam mencari Tuhan? Apakah kita sudah mengutamakan Tuhan? Maka jika demikian, kita akan seperti yang dikatakan di dalam kitab Hagai pasal 6, pasal 1 ayat 6. Kamu akan menabur banyak, tapi akan menuai hasil yang sedikit. Hal ini akan berbeda, Bapak Ibu. Jika kita hidup mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, membawa apa yang kita miliki, dikatakan engkau akan membawa kayu dan bangunlah rumah Tuhan. Bangunlah hubungan kita bersama dengan Tuhan. Maka apa yang kamu tabur itu akan berkelimpahan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memeriksa dari setiap keadaan kami. Apakah kami masih berkenan di hadapan Tuhan?
Apakah kami masih datang dengan sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan? Apakah ketika kami datang kepada Tuhan itu hanya suatu formalitas? Selidiki kami, nasihati kami, dan ajar kami untuk bertobat. Biarlah kami terus memperbaiki diri. Biarlah kami terus datang ke rumah Tuhan, membawa kayu, membawa apa yang kami miliki, untuk mengutamakan Tuhan, membangun rumah Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan biarlah kami menjadi umat yang taat kepada Tuhan. Sehingga tergenapilah firman Tuhan, apa yang kami tabur, biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan memberkati kami, Tuhan memberkati seluruh keluarga kami, dan Tuhan membawa keluarga kami ke dalam rencana Tuhan yang indah. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus, junjungan kami. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Nah, kita naikkan pujian bagi Tuhan, pakai hidupku ini. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kesempatan napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan atas kesempatan ini juga kami boleh diizinkan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan beribadah kepadamu pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami semua anggota gereja pada hari ini, Tuhan tolong kami, supaya kami juga hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh kebutuhan daripada anak-anak-Mu, umat-Mu, anggota gereja ini, Tuhan berkati. Tuhan yang akan cukupkan dengan cara-Mu sendiri. Karena kami percaya Engkau telah mati dan bangkit, akan mengalahkan kuasa maut, dan memberikan jaminan hidup kekal bagi kami semuanya. Oleh kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami dalam setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa bagi mereka
yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Berdoa juga bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Jika hari ini ada di hospital atau ada di rumah mereka masing-masing, kami mohon Tuhan, lawat mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dengan cara-Mu, supaya mereka memiliki harapan hidup di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh majelis penatua diaken aktivis gereja ini. Tuhan berkati di berbagai wilayah yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami diluruskan motivasi hati kami dalam melayani Dikau sebagai kepala gereja kami. Agar sungguh-sungguh kami boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, dan bukan untuk pribadi kami masing-masing. Orang kami berdoa ya Tuhan, tolong kami, pimpin kami, tuntun kami ke jalan yang benar seturut dengan mau-Mu, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mencoba berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh pelayan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan hari ini di berbagai tempat wilayah. Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Dan kami juga berdoa untuk pertumbuhan daripada gereja ini, baik kualitas maupun kuantitas. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan menuntun kami, menguatkan kami untuk berani memberitakan Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, berkati yayasan ini yang terus mendukung pelayanan di berbagai lini kehidupan kami ya Tuhan, secara holistik, baik itu pendidikan, pelayanan gereja, sosial, kesehatan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati. Biarlah anak-anak-Mu yang Tuhan telah pilih, tetapkan mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka secara melimpah dalam setiap usaha pekerjaan pelayanan mereka. Apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati bangsa dan negara kami. Jaga lindungi bangsa kami dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang berusaha untuk menghancurkan kesatuan negara ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan yang menjadi benteng perisai untuk menjaga, melindungi negara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para nakes yang juga berada di garda depan untuk melayani orang-orang yang terpapar oleh karena virus corona. Ya Tuhan, kuatkan, hibur mereka, supaya mereka tetap teguh untuk melayani dengan sukacita di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendirilah yang akan memberikan jawabannya tepat pada waktunya. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang terus berseru, memohon, meminta pertolongan daripada-Mu. Karena kami yakin Engkau Tuhan yang Immanuel. Engkau Tuhan sang provider bagi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Matius pasal 10 ayat 37 sampai dengan 38. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik
Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and tide